Halo guys, kembali lagi di Deka Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, yang pasti kalian ingat lah, soalnya kasus ini sangat viral sekali, yaitu kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan terpidana pembunuhnya adalah Jessica Kumala Wongso. Kasus ini sangat menyita perhatian publik, tidak hanya Indonesia, tapi juga mancanegara waktu itu. Termasuk saya sendiri waktu itu sangat antusias dengan kasus ini. Kenapa begitu? Karena sangat misterius sekali. Saya selalu berpikir, siapa sih yang menaruh racun, yang meracuni si korban ini? Sedikit kronologi tentang kasus ini, walaupun mungkin kamu guys masih ingat betul lah tentang kasus ini. Tapi flashback sedikit aja. Wayan Mirna Salihin meninggal karena disyaki diracuni dengan sianida di kopinya pada tanggal 6 Januari 2016. Sejak itu media massa, media cetak itu heboh memberitakan ini semua, sampai berbagai macam spekulasi muncul. Sampai akhirnya hakim mengetok palu kalau Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Setelah hakim memutuskan kalau Jessica adalah pembunuhnya Mirna, berbagai kontroversi beredar di masyarakat. Yang pertama adalah kontroversi. Awalnya keluarga dari Wayan Mirna Salihin menolak untuk melakukan otopsi terhadap jasad korban, tapi akhirnya polisi meyakinkan kalau jasad ini harus diotopsi untuk mencari bukti. Akhirnya keluarganya mengizinkan untuk otopsi, tapi otopsi yang dilakukan hanya pengambilan sampel cairan dari lambung, bukan otopsi secara keseluruhan. Yang kedua, bukti A1 sama saksi kunci yang digadang-gadangkan oleh kepolisian, yaitu celana Jessica yang dibuang dan pembantu Jessica yang membuang celana tersebut, akan dihadirkan di persidangan. Ternyata sampai keputusan pengadilan tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah dilihatkan barang bukti tersebut. Yang ketiga, nggak ada satu orang pun yang melihat Jessica memasukkan sianida ke dalam kopinya Mirna. Jadi nggak ada saksi dalam hal ini. Termasuk CCTV pun nggak memperlihatkan kapan Jessica memasukkan sianida tersebut ke dalam kopinya Mirna. Kontroversi yang lainnya adalah kesaksian para ahli yang berbenturan di persidangan dan berubah-ubah, membuat orang semakin berpikir, benarkah korban ini diracuni dengan sianida, atau benarkah si Jessica yang membunuh Mirna ini? Dari rentetan kasus ini ada beberapa teori konspirasi. Yang pertama adalah Arif Sumarko, suami dari Wayan Mirna Salihin. Menurut Arif, si Mirna ini takut dengan si Jessica. Sekarang gini, kita bawakan ke diri kita. Seandainya kalau kita takut dengan seseorang atau satu hal, jangankan untuk berdekatan dengan hal tersebut, terpikir aja sama kita itu udah membuat kita jadi gimana gitu. Tapi ini tidak. Si Mirna malah bertemu dengan Jessica ketika si Jessica ini pulang ke Indonesia. Cafe Oliver ini bukan pertemuan yang pertama. Sebelum di Cafe Oliver ini, si Mirna udah ketemu duluan
adakah orang yang katanya takut tapi malah merencanakan pertemuan berikutnya dengan yang ditakutinya? Logikanya di situ. Itu kejanggalannya. Kemudian, menurut saksi Hani, saat Mirna ini pingsan oleh di Grand Indonesia Cafe Oliver itu kan, dibawa ke klinik yang ada di Grand Indonesia itu, kliniknya Dr. Joshua yang ada di situ. Kemudian Arif ini ditelepon. Akhirnya dia datang. Saat Arif datang, dia langsung, si Arif ini meminta Mirna dibawa ke rumah sakit dengan alasan takutnya Mirna stroke. Logikanya begini, kalau dia mau menolong si Mirna ini, pasti dia akan membiarkan dokter ini memberikan pertolongan pertama dulu pada istrinya. Ya kan? Jadi setidak-tidaknya saat itu si korban ini udah di tangan dokter. Walaupun itu dokter umum sekalipun kan, setidak-tidaknya dia lebih tahu apa yang akan dia lakukan terhadap korban yang sekarat. Pertolongan pertama apa yang harus dia lakukan dibanding kita yang orang awam tentang masalah-masalah seperti itu. Mungkin dia bisa kasih infus atau apa gitu kan, untuk menyambung nyawa lah istilahnya. Tapi ini enggak, dia malah membawa si Mirna ke rumah sakit katanya. Dan pada saat jam-jam itu, Grand Indonesia itu, wilayah itu kan, itu adalah jam sibuk, time orang pulang kerja. Jadi itu sangat macet sekali. Jadi kemungkinan rentan waktu dari Grand Indonesia ke rumah sakit itu akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk orang sekarat, jangankan waktu menit, detik aja itu sangat berharga buat dia. Jadi anehnya itu, kenapa Arif ini memaksakan untuk membawa istrinya ke rumah sakit, sementara saat itu si korban ini udah di tangan seorang dokter. Keanehnya di situ. Yang kedua adalah isu tentang asuransi Mirna di luar negeri yang nilainya sangat bagus, dan itu bisa dicairkan kalau si Mirna ini mundur. Memang isunya dari pihak keluarganya dan kepolisian juga waktu itu. Tapi untuk membatas suatu isu, karena ini juga dipertanyakan di persidangan, harus ditunjukkan data. Kalau memang itu tidak ada sama sekali, tunjukkan data yang konkret biar orang percaya kan dengan apa yang dia katakan. Kalau berkata-kata aja kan tanpa data itu sama juga nol. Itu kejanggalan yang berikutnya dari kasus ini. Kemudian yang ketiga, saksi karyawan Cafe Oliver. Waktu itu saya menonton di sebuah stasiun TV, itu ada seorang karyawan Cafe Oliver mengatakan, si karyawan ini mengatakan kalau itu kopi dimasukkan sesuatu oleh temannya. Berarti dia yakin dong kalau misalnya kopi itu dimasukkan sesuatu oleh temannya. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan. Sampai di persidangan, hal seperti ini, kesaksian seperti ini tidak diungkapkan. Kalau misalnya kita mengatakan ini dimasukkan sesuatu oleh temannya, dia yakin benar, dia punya bukti dong. Tapi nyatanya gak ada seorang pun yang mengatakan kalau dia melihat si Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopinya si Mirna. Maka dari itu, ini juga kejanggalan-kejanggalan yang memang sangat perlu dipertanyakan. Di sini saya tidak mengatakan kalau Jessica tidak bersalah dalam kasus ini atau membela Jessica, tapi setidak-tidaknya jangan sampai kita menuduh seseorang
menghukum seseorang melakukan kejahatan berdasarkan katanya. Saat kita mengatakan orang itu bersalah, kita tunjukkan bukti yang konkret kalau orang itu bersalah. Seperti itu. Kalau seandainya si Jessica ini benar melakukan pembunuhan terhadap Iwayan Mirna Salihin ini, hukuman 20 tahun penjara buat dia itu cukup ringan atas tindakan pembunuhan terhadap temannya sendiri yang bisa dibilang sangat sadis sekali lah. Tapi seandainya jika Jessica ini dijadikan tumbal atas hal yang dia tidak lakukan, dan pembunuh sebenarnya masih berkeliaran di luar sana dan tertawa-tawa karena dia udah merasa bebas, karena udah ada yang menggantikan dia atas pertanggungjawaban perbuatannya, itu sangat disayangkan sekali, itu kasihan sekali. Oke guys, kita boleh berpendapat apapun. Saya tunggu komentar kalian tentang kasus ini, tapi mengeluarkan pendapat harus diikat dengan kesopanan. Jadi silakan berpendapat apa aja, jangan mencaci. Itu dulu pembahasan saya tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Iwayan Mirna Salihin. Kita akan bahas lagi kasus-kasus berikutnya di video berikutnya. See you.